Pangkalan gas LPG Sri Sulastri di kawasan Keramat Pulau Dalam 2 Johar Baru, Jakarta Pusat telah menjalankan peraturan baru Pertamina mewajibkan KTP untuk pembelian gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg atau gas melon. Namun penggunaan KTP masih dilakukan manual, tidak langsung masukkan data pembeli ke dalam aplikasi Monika. Saya minta fotokopinya, nanti kita catat NIK-nya. Terus kalau rumah tangga itu kan kita tahu berapa pemakaiannya. Terus kalau untuk UMKM juga berapa gitu. Kita catat itu tiap hari itu beli berapa gitu. Nanti kita input gitu. Kita input namanya Monika. Sebagian langganan menerima peraturan baru ini, sementara sebagian lainnya mengaku direpotkan. Peraturan penggunaan KTP untuk pembelian gas melon dilakukan guna memastikan penyaluran subsidi tepat sasaran. Pertamina mencatat hingga April 2024 terdapat 253.365 pangkalan yang aktif menyalurkan LPG ukuran 3 kg. Peraturan ini akan diterapkan di seluruh agen dan pangkalan di Indonesia. Dari Jakarta, Elsie Casey, Pandu Priyo Aji, iNews. Polri akan memberlakukan aturan BPJS Kesehatan sebagai syarat pembuatan dan memperpanjang masa berlaku SIM A, SIM B, dan SIM C. Ketentuan ini akan diuji coba mulai 1 Juli hingga 30 September 2024 di 7 provinsi termasuk DKI Jakarta. Sementara itu, sejauh ini terdapat 63 juta masyarakat yang tercatat CKN-nya tidak aktif dari 270,4 juta peserta. Hal ini menjadi sorotan dan menimbulkan tanggapan yang berbeda di masyarakat. Agak sedikit berat bagaimana dengan yang istilahnya tidak mandiri, yang di-cover dengan pemerintah segala macam. Ya karena saya ada ya saya nggak ada masalah gitu loh. Tapi secara keseluruhan sih menurut saya agak sedikit berat ya buat masyarakat ya. Perusahaan yang sekarang tuh nggak nanggung BPJS, jadi aku mandiri gitu, cuma belum aku bayar gitu. Udah gitu kan, namanya orang mau buat SIM itu kan bisa jadi kepentingan orang kan buat dia berkendara kayak gitu kan. Cuma kalau misalkan BPJS syarat utamanya kalau aku sih kurang setuju ya. Karena kayak dipersulit aja gitu ngerasanya. Partai Solidaritas Indonesia PSI resmi menyerahkan surat rekomendasi kepada pasangan Khofifah Indar Parawansa, Emil Dardak untuk maju sebagai pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur dalam pemilihan kepala daerah Jawa Timur 2024. Surat rekomendasi diserahkan langsung Ketua PSI Kaisang Pangarep di kantor DPP PSI Jakarta. Kaisang menyatakan surat rekomendasi diberikan berdasarkan saran dan keinginan dari seluruh anggota DPW PSI Jawa Timur karena pasangan Khofifah Emil dinilai sukses memimpin Jawa Timur selama 5 tahun terakhir. Sebelumnya pasangan Khofifah Emil juga telah menerima surat rekomendasi dari Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional atau PAN. Sekali lagi ini adalah sebuah kehormatan buat kami di Jawa Timur karena Jawa Timur adalah salah satu daerah yang krusial buat PSI. Jaksa penuntut umum menghadirkan sejumlah saksi dalam sidang lanjutan perkara SYL, diantaranya anak SYL Indira Cundatita dan pihak Suita Travel, Harley Lavian. Sejumlah fakta terkuak di persidangan ini. Salah satunya, Indira Cundatita mengaku bahwa tidak mengetahui putrinya Andi Tenri alias Bibi mendapat gaji saat bekerja honorer di Kementan. Waktu itu sedengar saya, Bibi mengatakan kakeknya minta untuk menjadikannya salah satu yang bekerja sebagai magang di Kementan. Tahu kalau Bibi juga dibayar honornya? Saya tidak tahu. JPU juga mempertanyakan hasil permintaan tahun 2022 dari Bagian Umum Kementerian Pertanian untuk memenuhi kebutuhan Indira. Namun Indira mengaku tidak mengetahui pengeluaran anggaran dari Kementan atas nama dirinya. Ayah saya, ya? WA ayah saya ke Panji. Oh gitu. Orang tua yang menyuruh saya ambil tiket, ada beberapa 2 kali, menyuruh saya ambil tiket ke Rini untuk dari Jakarta ke Makassar. Warga Jakarta Timur akan dikenakan sanksi denda 50 juta rupiah apabila di rumahnya ditemukan jentik nyamuk Aedes aegypti yang menyebabkan demam berdarah. Penetapan sanksi hingga 50 juta berdasarkan peraturan daerah nomor 6 tahun 2007 tentang pengendalian penyakit demam berdarah. Ini air apa, Pak?
Kepala Satpol PP Kota Jakarta Timur, Budi Novian, mengatakan denda 50 juta rupiah dicetuskan karena banyaknya kasus demam berdarah di Jakarta Timur. Pada bulan Mei tercatat 2.290 kasus demam berdarah di Jakarta Timur. Untuk itu, perlu melibatkan peran masyarakat dengan pemberantasan sarang nyamuk dan menghilangkan jentik nyamuk di rumah-rumah warga. Apabila ditemukan jentik nyamuk Aedes aegypti di rumah warga, akan diberikan sanksi 50 juta rupiah. Namun, pemberian sanksi dilakukan secara bertahap, mulai dari teguran tertulis, penempelan stiker, hingga upaya terakhir, denda sebesar 50 juta rupiah. Kami dari Satpol PP menyarankan bahwa memang pendekatan untuk memutus mata rantai penyebaran penyamuk demam berdarah ini tidak kemudian mengedepankan penegakan hukum semata, tetapi lebih kepada bagaimana melakukan pemberdayaan masyarakatnya oleh camat, lurah, dan beserta perangkat-perangkat wilayah lainnya. Penerapan denda diharapkan dapat menekan angka penyakit demam berdarah. Dari Jakarta Timur, Rio Manik melaporkan. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor mencecar Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Syahroni dalam sidang kasus korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terkait uang senilai 860 juta rupiah yang sempat dikembalikan ke KPK. Selain itu, Syahroni mengaku tidak pernah tahu terkait aliran dana yang masuk dari Kementan, termasuk bantuan yang disalurkan melalui sayap Partai Nasdem, Garnita Malahayati, yang diketuai Putri SYL. Dalam sidang terdakwa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, Jaksa KPK menghadirkan anggota DPR RI sekaligus Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Saroni. Dalam persidangan kasus dugaan korupsi SYL ini, Hakim Ketua Rianto Adam Ponto mempertanyakan sikap Syahroni yang mengaku tak mengetahui asal-usul uang senilai 860 juta rupiah. Di hadapan majelis hakim dan para hadirin sidang, Ahmad Syahroni mengklaim dirinya langsung berinisiatif menyerahkan uang tersebut ke KPK atas dasar pertimbangan moral. Ia menyebut rincian dana 860 juta terdiri dari 820 juta rupiah untuk operasional Partai Nasdem dan 40 juta rupiah mengalir untuk dana bencana kepada Komisi 3 DPR RI. Partai Nasdem tidak pernah tahu apa yang dilakukan dalam kegiatan yang tadi di sidang dinyatakan bahwa ada pembagian sembako, telur, dan sapi. Tidak ada koordinasi dan tidak ada laporan kepada Ketua Umum saya. Jaksa KPK juga menghadirkan Ketua Umum Garnita Malahayati saya Partai Nasdem, Indira Cundatita, yang merupakan anak SYL. Saroni mengaku tidak pernah tahu terkait yang dilakukan oleh Ketua Umum Garnita dan Joyce Triatman selaku Wakil Bendahara Umum Partai Nasdem perihal bagi-bagi sembako dan aliran dana lainnya. Pemirsa, Sumatera Selatan lumpuh, listrik mati total di sebagian besar Sumatera Selatan, Jambi hingga Bengkulu. PLN menyatakan terjadi gangguan transmisi saluran udara tegangan tinggi atau SUTT 275 kV Linggau Lahat. Seluruh sektor di Palembang lumpuh total pada Selasa 4 Juni. Aliran listrik padam di wilayah kerja Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu hingga Lampung. Rumah tangga, sektor usaha, pelayanan publik, hingga lampu traffic light di jalan raya terkena imbasnya. PLN menyatakan terjadi gangguan transmisi saluran udara tegangan tinggi SUTT 275 kV Linggau Lahat. PLN tengah mengupayakan pemulihan sistem di wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu. Pemulihan diprioritaskan pada fasilitas pelayanan publik, rumah sakit, dan layanan angkutan yang menggunakan kelistrikan. Namun sejauh ini baru 80% layanan listrik yang berhasil dipulihkan. Penyebab gangguan transmisi SUTT juga belum diketahui pasti. Jadi ini ada gangguan di sistem transmisi 275 kV antara Lubuk Linggau Lahat. Dan saat ini untuk petugas kita masih mendalami, PLN telah menerjunkan petugas-petugas yang di lapangan untuk menelusuri penyebab pasti gangguan.
Untuk penyebabnya belum diketahui berarti sampai sekarang? Untuk saat ini kami secara paralel sambil penelusuran lebih dalam, kami mengupayakan fokus pada upaya pemulihan. Toa atau pengeras suara masjid di kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan rusak diberondong ratusan peluru. Sedikitnya ditemukan 246 peluru senapan angin atau mimis bersarang di dalam unit toa pengeras suara. Warga gempar, toa atau pengeras suara Masjid Nurul Hidayah di Kelurahan Simpang Peri, Kota Lubuk Linggau, rusak, diberondong ratusan peluru. Toa diduga ditembaki senapan angin laras panjang. Peristiwa itu diketahui saat pengurus masjid curiga mendengar suara toa sangat kecil, sempat diduga terkena sambaran petir. Saat diperiksa, toa telah rusak berat dengan beberapa lubang dan peluru senapan angin bertaburan. Kayaknya aneh itu kalau disambar petir kok bolong-bolong, terus ada yang bagian corong yang di dalam itu hancur gitu kan, pucuknya itu. Jadi kami punya inisiatif untuk ngecek langsung ke pucuk kan. Ditemukan sedikitnya 246 butir peluru senapan angin atau mimis diduga ditembakkan dari senapan angin laras panjang. Belum diketahui pelaku penembakan. Kasus ini telah dilaporkan ke Mapolres Lubuk Linggau. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, King Abdul Aziz Foundation membagikan air zam-zam gratis bagi jamaah yang baru tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Para jamaah sangat gembira mencicipi air zam-zam di tengah cuaca yang terik. Dengan penuh semangat, para petugas haji ini tampak sibuk membagikan air zam-zam kepada jamaah haji di pavilion Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Mereka ingin memastikan para jamaah haji tidak mengalami dehidrasi saat akan melanjutkan perjalanan ke Mekah guna menunaikan umroh wajib. Kegiatan pembagian air zam-zam gratis ini disambut antusias oleh jamaah haji asal Indonesia. Tadi pas turun dari pesawat terasa cuacanya agak panas ya. Agak panas, tapi alhamdulillah dapat air zam-zam. Saya rasa itu sudah cukup untuk bekal menuju Mekah saat umroh nanti. Nanti tanpa sampai di Mekah pun sudah dapat dari sini, alhamdulillah. Para jamaah pun berterima kasih atas pelayanan yang dinilai sangat memuaskan ini. Alhamdulillah turun dari pesawat, langsung dijemput dengan air zam-zam, dikasih air zam-zam. Alhamdulillah, terima kasih. Kami senang sekali, sangat bahagia sekali sampai di Jeddah dengan sehat. Alhamdulillah, semua dalam keadaan baik. Seperti itu, kami rombongan semua sehat-sehat, semua aman, terkendali, dan pelayanan sangat bagus sekali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, pipa utama air bersih milik Perumda Tirtawening Bandung jebol. Tekanan air tinggi menyembur, merusak jalan, mengakibatkan 2 rumah ambruk dan permukiman terendam banjir. Kepanikan terjadi saat pipa sentral atau pipa saluran utama air bersih milik Perumda Tirtawening tiba-tiba jebol. Titik pipa rusak di Kelurahan Cibangkong, Kecamatan Batu-Nunggal, Kota Bandung. Semburan air dengan debit tinggi membanjiri permukiman. Jalan tergerus, 2 rumah yang berada tepat di samping pipa ambruk tergerus aliran air. Sementara ratusan rumah lainnya menjadi korban tergenang air. Saya tiba-tiba kaget, baru keluar dari rumah itu genteng rumah saya bruk hancur. Terus saya lihat itu PDAM-nya pecah dari hong bawah dekat depan, pas depan rumah saya. Saya juga takut, langsung mau pengen kabur, tidak bisa ngambil apa-apa satupun dari rumah. Itu airnya kayak air pancuran ke atas. Warga yang menjadi korban tak sempat menyelamatkan harta benda. Sementara tidak ada korban jiwa ataupun luka. Belum diketahui penyebab pipa berukuran besar jebol. Sejumlah petugas Perumda Tirtawening telah berada di lokasi kejadian. Namun, belum ada keterangan resmi terkait peristiwa ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran melaporkan.
Timnas Irak percaya diri datang ke Jakarta untuk menghadapi Timnas Garuda di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Dengan berbekal kemenangan 5-1 di laga pertama di Busra, Irak, namun Timnas Irak mengakui banyak perubahan di tubuh Timnas Indonesia usai Piala Asia U23 di Qatar pada Mei lalu. Yesus Casas, pelatih dari Timnas Irak dan penyerang tajam mereka, Hussein Ali, memberikan pernyataan sebelum laga kualifikasi Piala Dunia yang akan berlangsung Kamis sore di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Datang sebagai pemuncak klasemen grup F dengan kemenangan di 4 laga, mengumpulkan nilai sempurna 12 poin. Bagi pelatih Irak, Yesus Casas, kemenangan akhir tahun lalu dengan pertandingan hari ini akan menjadi hal yang berbeda. I think each match is very different. It's true we won in Basra 5-1, but it was I think we deserved our victory, but maybe not 5-1. Pelatih Timnas Irak mengakui Timnas Indonesia asuhan Sintayong banyak mengalami perubahan usai mengikuti gelaran Piala Asia U23 di Qatar. Dari Jakarta, Rian Rahman melaporkan. Pertandingan Liga Futsal Profesional 2023-2024 tim futsal kategori putra kembali digelar di Gor Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah. Laga sengit mewarnai sejumlah pertandingan termasuk saat Vevik Banua menundukkan Kancil WHW. Setelah kalah dari Kancil WHW, Black Steel FC mampu membekuk Cosmo JNE di lanjutan Liga Futsal Profesional 2023-2024 di Gor Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah. Tampil dominan sepanjang laga, Black Steel menang dengan skor 2-0 tanpa balas. Di laga kedua, Kancil WHW yang menang atas Black Steel FC di pertandingan sebelumnya berhasil ditekuk Vavage Banua. Vavage Banua yang mendominasi dari awal pertandingan mampu menyudahi pertandingan dengan skor telak 7-5. Pada pertandingan ketiga, Pendekar United berhadapan dengan tim papan bawah Sadakata. Pendekar United bermain dominan dan menguasai pertandingan sejak awal dan berhasil membekuk Sadakata dengan skor telak 7-2. Pertandingan seru juga tersaji di laga keempat antara Moncong Bulo melawan Kinantan. Namun Dewi Fortuna masih berada di pihak Moncong Bulo yang menyudahi perlawanan Kinantan dengan skor 5-3. Sementara dalam lanjutan Liga Futsal Profesional Putri 2024, Putri Kebumen Angels berhadapan dengan Muara Enim United. Kebumen Angels berhasil mengalahkan Muara Enim United dengan skor 3-1 dan mengunci posisi puncak klasemen sementara. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan.